Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Firmawan, NIM 2021 103703114428. Saya dari kelas RPLF dan di sini saya akan mempresentasikan semua tugasnya. Untuk tugas yang pertama yaitu mereview salah satu SDLC. SDLC yang saya review di sini yaitu waterfall adalah salah satu model atau metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti pendekatan berurutan atau linear. Model ini dikenal sebagai waterfall karena proses pengembangan perangkat lunak mengalir dari satu fase ke fase berikutnya, mirip dengan aliran air yang mengalir dari atas ke bawah. Model waterfall terdiri dari serangkaian fase yang dilakukan secara berurutan dan biasanya tidak ada tumpang tindih antara fase-fase tersebut. Setiap fase dalam SDLC waterfall harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Fase-fase yang umum dalam model waterfall meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan. Fase ini melibatkan pengumpulan dan pemahaman kebutuhan penggunaan dan pemangku kepentingan, serta mendefinisikan tujuan dan ruangan lingkup proyek perangkat lunak. Yang kedua ada perancangan, desain. Pada fase ini, desain perangkat lunak secara keseluruhan dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Desain meliputi desain arsitektur, desain database, desain interface atau antarmuka pengguna, dan desain detail lainnya. Yang ketiga, pengembangan. Fase ini melibatkan implementasi nyata. Dari desain perangkat lunak, tim pengembang mulai menulis kode dan membangun perangkat lunak berdasarkan desain yang telah disetujui. Yang keempat, pengujian, testing. Setelah fase pengembangan selesai, pengembangan perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas. Tes meliputi pengujian unit, integrasi, sistem, dan pengujian penerimaan pengguna. Yang kelima, implementasi. Setelah pengujian selesai, perangkat lunak siap untuk diterapkan atau dirilis ke lingkungan produksi. Fase ini melibatkan migrasi data, pelatihan pengguna, dan penerapan perangkat lunak ke sistem yang ada. Yang keenam, pemeliharaan atau maintenance. Setelah perangkat lunak diimplementasikan, fase pemeliharaan dimulai. Ini melibatkan perbaikan bug, peningkatan kinerja, dan perbaikan lainnya yang mungkin dibutuhkan selama siklus hidup perangkat lunak. Untuk keuntungannya, yang pertama, struktur yang terorganisir. Model waterfall memiliki fase yang terstruktur dengan jelas, di mana setiap fase bergantung pada kelengkapan fase sebelumnya. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengembangkan perangkat lunak dan memudahkan manajemen proyek. Yang kedua, dokumentasi yang kuat. Setiap fase model waterfall menghasilkan dokumen yang lengkap seperti spesifikasi kebutuhan, desain, dan dokumentasi lainnya. Dokumentasi ini penting untuk memahami dan mengkomunikasikan kebutuhan serta menjamin konsistensi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, proses pengujian yang terpisah. Dalam model waterfall, fase pengujian dilakukan setelah fase pengembangan selesai. Hal ini memungkinkan fokus yang lebih baik pada pengujian dan memungkinkan bug dan masalah lainnya terdeteksi dengan baik. Untuk kerugiannya, yang pertama tidak fleksibel. Model waterfall bersifat linear dan tidak fleksibel. Setelah fase dimulai, sulit untuk melakukan perubahan besar atau kembali ke fase sebelumnya. Ini membuatnya kurang cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang sering berubah atau membutuhkan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, kurang adaptasi terhadap umpan balik. Model waterfall cenderung mengabaikan umpan balik dari penggunaan atau pemangku kepentingan selama fase pengembangan. Jika ada masalah yang muncul setelah fase pengembangan selesai, akan sulit dan mahal untuk perbaikannya. Risiko keterlambatan. Karena model ini berjalan secara berurutan, jika ada keterlambatan di satu fase, maka seluruh proyek bisa terpengaruh. Ini bisa terjadi jika ada perubahan kebutuhan yang signifikan atau masalah tak terduga lainnya. Selanjutnya yaitu tugas 2. Tugas 2 di sini yaitu yang pertama tujuan sistem. Tujuan sistem
pengembangan sistem layanan servis elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi kepuasan pengguna dalam melakukan servis barang. Dan ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama adalah otomatisasi proses layanan servis yang efisien. Yang kedua, memudahkan pemberian informasi tentang kerusakan barang. Yang ketiga, menyediakan kemampuan untuk menghasilkan laporan dan analisis mengenai layanan servis. Yang kedua yaitu stockholder, yaitu yang pertama internal. Administrator, orang yang bertanggung jawab untuk mengadakan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan manajemen berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifikasi dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang kedua ada staff, sekelompok orang dalam satu organisasi yang turut membantu ketua atau pemimpin. Berdasarkan jenis wewenangnya, staf terbagi lagi menjadi staf personal dan staf ahli. Staf dan karyawan sendiri menjadi bagian penting dalam suatu perusahaan. Staf termasuk ke dalam posisi strategis yang sesuai dengan suatu bidang pekerjaan tertentu. Terdapat berbagai jenis staf yang memiliki perannya masing-masing. Yang ketiga, mekanik, yaitu orang yang mengerjakan jasa servis klien. Mekanik terbagi dari beberapa ahli elektronik seperti laptop, HP, dan komputer. Mekanik termasuk posisi terpenting karena orang yang menangani barang servisan si klien. Untuk eksternalnya, yang pertama customer, merupakan masyarakat yang menggunakan aplikasi jasa layanan servis. Yang kedua, penyediaan jasa pembayaran, merupakan pihak yang terlibat dalam proses pembayaran online. Yang ketiga adalah pihak kurir, yaitu merupakan pihak yang mengantar dan mengambil barang milik si klien. Untuk tugas 3, metode elisitasi. Pada pengembangan sistem ini, kami menggunakan metode elisitasi tradisional berupa analisa. Kami melakukan analisa dengan mengamati beberapa layanan servis. Hasil dari pengamatan kami ada beberapa kekurangan pada sistem layanan servis elektronik, di antaranya yang pertama yaitu sistem dapat melakukan pembukingan online. Yang kedua, sistem dapat menampilkan tanggal servis dilakukan. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan barang yang telah diservis dan yang belum. Yang keempat, sistem dapat menampilkan penjadwalan yang telah terbooking. Yang kelima, pengguna dapat melihat barangnya yang telah diservis. Yang keenam, pengguna dapat mengunggah kartu identitas sebagai verifikasi terhadap sistem. Untuk contoh kebutuhan fungsional terselesaikan layanan servis elektronik, yaitu yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pembayaran layanan servis. Yang kedua, sistem dapat menampilkan garansi layanan servis. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan data-data barang user yang sudah terservis. Untuk contoh kebutuhan non-fungsional, yang pertama diakses dengan menginput username dan password pada menu login. Yang kedua, sistem mudah dipahami user. Yang ketiga, dapat menyelesaikan hak akses. Yang keempat, sistem dapat berjalan dengan berbagai browser. Yang kelima, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Untuk metode MDI-nya seperti ini tampilannya. Untuk metode MDI ini diambil dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Metode TOE-nya seperti ini. Sama metode TOE ini diambil dari fungsional sama non-fungsional. Selanjutnya untuk tugas 3, tugas 4, tuntunan fungsional dan non-fungsional pada pengembangan sistem. Kebutuhan fungsional adalah semua proses apa saja yang dilakukan oleh sistem serta menunjukkan fasilitas yang dibutuhkan dalam sistem. Persyaratan atau fitur-fitur yang harus ada dalam suatu sistem atau produk agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang sistem atau produk tersebut harus lakukan, bagaimana tindak atau proses yang harus dilakukan, dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan pengguna atau komponen lainnya. Pernyataan layanan
sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dalam pengertian yang lebih mudah, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada inputan tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem dan bergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Untuk contoh kebutuhan fungsional, yang pertama, sistem dapat melakukan pembukingan online. Yang kedua, sistem dapat menampilkan tanggal servis dilakukan. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan barang yang telah diservis dan yang belum. Yang keempat, sistem dapat menampilkan penjadwalan yang telah terbooking. Yang kelima, pengguna dapat melihat barangnya yang telah diservis. Dan yang keenam, pengguna dapat mengunggah kartu identitas sebagai verifikasi terhadap sistem. Untuk contoh kebutuhan fungsional terselesaikan, yaitu yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pembayaran layanan servis. Yang kedua, sistem dapat menampilkan generasi layanan servis. Dan yang ketiga, sistem dapat menampilkan data-data barang user yang sudah terservis. Untuk kebutuhan non-fungsional adalah persyaratan atau karakteristik yang berkaitan dengan performa, keamanan, ketersediaan, skalabilitas, usabilitas, dan aspek-aspek lainnya yang tidak secara langsung terkait dengan fungsi-fungsi dasar sistem atau produk. Batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Dalam bahasa lain, kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Contoh kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, diakses dengan menginput user dan password pada menu login. Yang kedua, sistem mudah dipahami user. Yang ketiga, dapat menyesuaikan hak akses. Yang keempat, sistem dapat berjalan dengan berbagai browser. Dan yang kelima, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Selanjutnya, tugas 5, proses bisnis. Berikut adalah standar operasional prosedur. Untuk sistem layanan website layanan service, tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur dan menjelaskan langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh staf layanan service dalam menggunakan sistem website layanan service. Akses ke sistem. Yang pertama, administrator dan customer harus memiliki hak akses ke sistem website layanan service. Yang kedua, setiap administrator dan customer harus memiliki email dan password untuk masuk ke sistem. Yang ketiga, administrator sistem bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dan mengelola setiap akun. Pembukingan online. Yang pertama, verifikasi customer. Customer harus masuk ke sistem website layanan service dengan menggunakan akun yang telah terverifikasi atau terdaftar. Yang kedua, menentukan tanggal. Customer harus melakukan pembukingan jadwal yang diinginkan. Yang ketiga, servis barang. Barang yang dikirim ke kantor untuk dilakukan servis. Yang kedua, barang yang sudah diservis akan dikembalikan lagi ke customer. Untuk pengembalian barang, verifikasi customer harus masuk ke sistem website layanan service dengan menggunakan akun yang telah terverifikasi. Yang kedua, penerimaan barang, customer menerima barang yang telah diservis, customer memeriksa barang yang telah terservis. Yang ketiga, konfirmasi customer. Jika customer merasa tidak puas barang barang yang telah diservis, maka akan dilakukan pengecekan dan servis kembali. Jika customer merasa puas, akan dilakukannya pembayaran. Yang keempat ada pembayaran, administrator akan memberikan rincian biaya servis. Untuk pelaporan,
Administrator harus menggunakan sistem website layanan service untuk menghasilkan laporan mengenai pembokingan atau pengembalian dan rincian biaya. Laporan harus mencakup informasi seperti jumlah spare part yang telah diganti. Laporan harus tersedia dalam format yang mudah dibaca dan dapat diakses oleh customer. Untuk pemeliharaan sistem, administrator sistem harus dapat administrator sistem harus secara berskala melakukan pemeliharaan rutin pada sistem website layanan service atau memastikan kinerja yang optimal. Pemeliharaan meliputi update perangkat lunak, backup data, dan penggunaan masalah teknis yang mungkin timbul. Administrator sistem harus mencatat dan melaporkan segala masalah atau perubahan yang terjadi pada sistem kepada pihak yang berwenang. Untuk keamanan sistem, yang pertama, administrator harus menjaga kerahasiaan akun mereka dan tidak mengungkap informasi login mereka kepada pihak lain. Yang kedua, administrator harus menjaga keamanan data anggota, termasuk informasi pribadi dan riwayat servis. Administrator sistem harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi sistem website layanan servis dari ancaman keamanan yang seperti hacking atau pencurian data. Untuk pelatihan karyawan servis, yang pertama, karyawan servis harus diberikan pelatihan yang memadai untuk menangani masalah pada barang. Karyawan servis harus mendapatkan pemahaman tentang kebijakan dan prosedur yang terkait penanganan servis. Untuk evaluasi dan perbaikan, administrator harus secara rutin mengevaluasi efektivitas sistem website, layanan servis, dan prosedur yang terkait. Yang kedua, setiap masalah atau hambatan yang teridentifikasi harus dicatat dan diberikan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, peningkatan terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan sistem website layanan servis berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk tugas 6, di sini ada basis data pembokingan layanan servis online. Di sini customer melakukan di dalam tabel customer ini ada ID customer, nama customer, alamat customer. Customer ini dapat melakukan banyak pembokingan. Lah pembokingan ini atributnya ada tanggal pembokingan dan jenis barang yang mau diservis. Untuk pembayarannya, rincian pembayaran dan total harga. Untuk karyawan, atributnya ada ID karyawan, nama karyawan. Nah, karyawan di sini akan melakukan melayani data yang diinputkan oleh user atau customer untuk pembokingan, dan si karyawan ini untuk akan menerima atau mengabarkan ke servis. Selanjutnya untuk tugas 7, di sini ada use case di mana customer ini login, customer booking, customer bayar. Untuk adminnya login menerima pembokingan, servis pembokingan, servis untuk kang servisnya akan dikabarkan oleh admin. Untuk tugas 8, di sini implementasi ke platform low code. Yang pertama yaitu login, masukkan email dan password. Yang kedua pembokingan, booking tanggal, nama barang. Yang ketiga ada pembayaran, rincian harga spare part, dan total harga. Untuk tugas 9-nya di sini yang pertama, sistem membutuhkan email dan password pengguna. Sumbernya dari customer, fungsional, prioritas tinggi, terverifikasi. Yang kedua, customer menentukan jadwal. Sumbernya dari customer, fungsional, tinggi, terverifikasi. Yang ketiga, ada customer memberikan barang. Sumbernya dari customer, fungsional, tinggi, terverifikasi. Yang keempat, administrator menerima pesanan yang sumbernya dari customer, fungsional, tinggi, terverifikasi. Yang kelima, teknisi menangani servis. Nah, sumbernya
Di sini dari sistem mengabarkan fungsi fungsional tinggi terverifikasi. Yang keenam, sistem menampilkan terselesaikannya barang servisan. Sumbernya dari sistem fungsional tinggi terverifikasi. Untuk yang ketujuh, customer melakukan pembayaran. Sumbernya di sini dari customer fungsional tinggi terverifikasi. Yang kedelapan, administrator mengirim barang ke kurir. Sumbernya di sini dari admin fungsional tinggi terverifikasi. Kurir mengirim barang kembali ke customer. Sumbernya dari kurir fungsional fungsional tinggi terverifikasi. Dan yang ke-10 adalah customer memberikan rating. Sumbernya dari customer. Untuk tugas SDD-nya, SDD yaitu Software Design Document, Sistem Layanan Service. Untuk abstrak, SDD adalah ringkasan singkat dari dokumen perancangan perangkat lunak. SDD merupakan dokumen yang menjelaskan rancangan atau desain perangkat lunak secara teknis. SDD menjelaskan tujuan dan pertimbangan desain, memberikan ringkasan tingkat tinggi dari arsitektur sistem, dan menjelaskan desain data yang terkait dengan sistem, serta antar interface manusia, mesin, dan skenario operasional. Pada dokumen ini akan dibahas SDD dari sistem web layanan service yang meliputi pendahuluan, perancangan lingkungan implementasi, perancangan data, perancangan arsitektural, perancangan prosedural. Perancangan data, proses perancangan struktur, dan organisasi data yang akan digunakan dalam sistem atau aplikasi perangkat lunak. Pemrosesan data melibatkan representasi log dari objek data yang mengidentifikasi model program. Proses ini dapat diterapkan pada sistem berbasis web. Pemrosesan arsitektural melibatkan pendefinisian program dan struktur data. Sementara pemrosesan prosedural melibatkan penggunaan algoritma dari sistem berbasis web untuk analisis data, analisis statistik, dan struktur data internal. Ini untuk daftar isinya ada abstrak, pendahuluan, rancangan lingkungan implementasi, perencanaan data, perencanaan arsitektural, perancangan interface, perancangan prosedural. Yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan, tujuan software desain dokumen. Dokumen berikut akan membahas mengenai perancangan aplikasi berbasis web untuk memanage transaksi di layanan service. Tujuan dari penulisan software desain dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil proses perancangan, termasuk perbaikan hasil rancangan tersebut untuk mempresentasikan web layanan service, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Software desain dokumen adalah dokumen informasi untuk rekayasa perangkat lunak yang digunakan oleh perancang dan program perangkat lunak untuk mengimplementasikan situs web berdasarkan rencana yang telah dirancang sebelum yang menganalisis sistem. SDD meningkatkan proses perencanaan, mengurangi kesalahan, dan memastikan sistem yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, ruang lingkup software desain dokumen. Software desain dokumen sistem web layanan service ini akan menjabarkan tentang rancangan web pembookingan layanan service online. Web ini akan dirancang dengan perencanaan data melalui JDM atau ER diagram, perancangan arsitektur, perancangan prosedural, dan juga perancangan interface. Sistem ini adalah sistem yang berbasis web yang memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama, sistem dapat melakukan pembookingan online. Yang kedua, sistem dapat menampilkan tanggal servis dilakukan. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan barang yang telah diservis atau yang belum. Yang keempat, sistem dapat menampilkan jadwalan yang telah terbooking. Yang kelima, sistem dapat melakukan transaksi pembayaran layanan servis. Yang keenam, sistem dapat menampilkan durasi layanan servis. Yang ketujuh, sistem dapat menampilkan data-data para user yang sudah terservis. Untuk daftar definisi dan singkatan SDJ yaitu dokumen hasil akhir perancangan yang menjelaskan hasil proses perancangan yang mempresentasikan perangkat lunak yang sedang dibangun.
Untuk JDM, yaitu deskripsi tingkat tinggi dari kebutuhan informasi yang mendasari desain database. Biasanya hanya mencakup konsep-konsep yang mendasari konsep-konsep utama dan hubungan utama di antara mereka. Untuk ER diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail, mengembangkan model konseptual, menjelaskan struktur basis data, dan memberikan gambaran kepada pengguna terhadap data. Untuk overview software design dokumen, yang pertama adalah pendahuluan, merupakan pengantar software desain dokumen yang bertujuan SDC, ruang lingkup SDC, daftar definisi singkatan yang digunakan, referensi yang menjadi acuan, serta overview mengenai isi dari software desain dokumen. Yang kedua, rancangan lingkup implementasi mendefinisikan lingkup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan basis data yang akan digunakan untuk implementasi. Dan yang ketiga, bagian perancangan data mendefinisikan tabel-tabel yang akan digunakan oleh perangkat keras CDM atau ER diagram, dekomposisi fungsional modul, dan menjelaskan struktur tabel yang digunakan pada web perpustakaan. Yang keempat, perancangan arsitektural mendefinisikan kajian data dan aliran data serta menjelaskan struktur program yang diperoleh dengan cara menggambar bagian struktur program. Untuk yang kelima, perancangan interface mendefinisikan spesifikasi antarmuka atau aturan perencanaan interface dan perancangan interface eksternal. Yang keenam, perancangan prosedural mendefinisikan fungsi prosedural dari suatu modul melalui naratif, pemrosesan, deskripsi antarmuka, deskripsi perancangan bahasa, modul-modul yang digunakan struktur data internal, dan keterangan atau larangan batasan dalam perencanaan. Untuk bab 2-nya, rancangan lingkungan implementasi. Lingkungan perangkat keras, karena website ini berjalan pada semua browser, jadi perangkat keras yang digunakan masih dalam standar memakai semua device pada umumnya. Yang kedua, lingkungan perangkat lunak, spesifikasi sistem web perpustakaan ini, spesifikasi sistem layanan servis ini dikembangkan pada lingkungan yang perangkat lunak sebagai berikut. Sistem operasi Microsoft Windows, bahasa pemrograman JavaScript, dan MySQL, database service. Package yang digunakan adalah XAMPP versi 3.3.4, Google Chrome Browser, Text Editor Visual Studio, Android Studio. Untuk UML diagramnya, customer sign up, customer sign in, menu, booking, service, transaksi, barang akan dikembalikan oleh ke customer. Untuk bab 3, perencanaan data, daftar tabel. Tabel-tabel yang digunakan dalam database yang akan dibuat, yaitu daftar tabel yang pada database web layanan service. Nama tabel, primary key, deskripsi customer, ID customer, data customer, barang, ID barang, data barang, pembokingan, ID pembokingan, tanggal pembokingan. Untuk konseptual data model, berikut adalah konseptual data model yang diperoleh dari sistem web layanan service. Di komposisi fungsional, model berikut adalah modul-modul kebutuhan fungsional dari sistem layanan service. Pendaftaran customer, pembokingan service, dilakukannya service, transaksi layanan service, dikembalikannya barang yang sudah terservis. Spesifikasi yang akan dibuat di modul pendaftaran customer melakukan registrasi di website terverifikasi. Customer melakukan registrasi di aplikasi. Spesifikasi yang akan dibuat di pembokingan service, customer melakukan proses pencarian jadwal untuk dilakukannya service. Customer mendapatkan notifikasi kalau user melakukan pembokingan. Spesifikasi yang akan dibuat dilakukan service, customer memberikan barang yang akan diservis kepada administrator, kepada staff layanan service akan melakukan service barang customer. Spesifikasi yang akan dibuat di transaksi layanan service.
Customer mendapat bukti transaksi yang berisi rincian biaya servis. Customer melakukan pembayaran biaya servis. Spesifikasi yang akan dikembalikannya barang. Customer akan menerima barangnya yang sudah diservis. Customer memberikan penilaian atas barang yang sudah terservis. Untuk tabel customer-nya seperti ini. Untuk bab 4-nya perancangan arsitektural, yaitu customer sign up, data sign up, data customer, data sign in, data menu. Diterimanya sistem web layanan service, admin, info ketersediaan jadwal, data detail transaksi, info rincian kerusakan, info tanggal pembukingan. Untuk ketersediaan jadwal dan bukti transaksi. Dan bab 5 untuk perancangan interface-nya, desain interface, perancangan antar muka atau interface bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibangun sehingga akan mempermudah dalam mengimplementasikan serta akan memudahkan dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama, rancangan halaman pendaftaran. Rancangan halaman pendaftaran berisi form pendaftaran saat pengguna akan mendaftar menjadi anggota customer website service online. Suruh masukkan nama, email, alamat. Rancangan halaman login. Rancangan halaman login berisi form login saat pengguna akan masuk ke website layanan service online. Seperti ini, disuruh menginputkan email dan password. Untuk rancangan halaman utama berisi halaman yang pertama kali tampil saat pengguna mengunjungi website sistem perpustakaan, website sistem layanan service. Untuk layanan service yaitu beranda di sini booking, riwayat, testimoni. Rancangan halaman booking berisi untuk membooking jadwal service para user di website layanan service online. Pembookingan jadwal yaitu nama, barang, tanggal, alamat, dan nomor telepon. Untuk rancangan halaman riwayat berisi data riwayat pengguna yang pernah memesan jasa service online di website layanan service online. Data diri customer, nomor, barang, tanggal. Untuk rancangan halaman testimoni berisi seluruh data pengguna yang memberikan nilai dan pernah menggunakan jasa service online di website layanan service online. Untuk customer, barang, dan ratingnya. Untuk bab 6, perancangan prosedural naratif pemrosesan. Naratif pemrosesan pada awal user membuka melalui website yang ada pada device user saat website dibuka tampil pertama yang muncul yaitu pada halaman homepage. Halaman homepage atau beranda awal berisi informasi detail info user, selamat datang informasi atau sign in atau login. Selanjutnya user bisa langsung melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data-data yang sudah ditentukan. Setelah sign in berhasil, bisa kembali ke homepage setelah sign up berhasil, bisa kembali ke homepage untuk login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan dashboard atau menu yang dapat digunakan. Ada beberapa pilihan menu. User dapat melakukan pembookingan jadwal, service pada menu booking. Pada menu tersebut, user dapat membooking jadwal yang ditentukan user untuk service dengan mengisi data-data yang telah ditentukan. Setelah itu, pembookingan masuk ke menu riwayat. Selanjutnya, user dapat melihat riwayat service pada riwayat, di mana user akan melihat seluruh barang dan tanggal pembooking service yang pernah user lakukan. Setelah melakukan service, user akan mengisi rating sebagai testimoni. Setelah user mendapatkan barang dan melakukan transaksi, maka user mengisi testimoni. Pada menu testimoni, seluruh pengguna yang memakai jasa layanan service online akan diarahkan mengisi rating berguna untuk pengguna akan menggunakan jasa kami. Untuk deskripsi interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Dalam website ini penggunaannya yaitu pembeli dan admin. Interface pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. Tampilan interface berupa tampilan bentuk, warna, serta tulisan yang dirancang menarik antara
Antarmuka web layanan service dirancang untuk sesederhana mungkin sehingga memudahkan untuk dioperasikan untuk pengguna. Untuk deskripsi perancangan bahasa, yaitu digunakan untuk perancangan proses website tersebut menggunakan layanan service framework. Bahasa ini menyediakan untuk mempermudah pengembangan sistem layanan service. Membahas service online seperti pembookingan, riwayat, dan testimoni. Untuk panduan yang digunakan, modul yang akan diterbitkan sesuai panduan atau manual book saat menggunakan aplikasi tersebut, antara lain pengguna user. Modul ini digunakan berbagai panduan untuk user dalam penggunaan web ini. Penggunaan admin, modul ini digunakan sebagai panduan admin dalam melakukan proses pada web ini. Untuk keterangan atau larangan batasan, keterbatasan sistem yang diimplementasikan dengan bentuk web adalah kegunaan sistem tersebut hanya digunakan sebagai media layanan service dengan tujuan pembuatan software desain dokumen. Diharapkan dengan adanya dokumentasi pembuatan sistem agar selanjutnya bisa dikembangkannya sampai di titik semua pengunjungan layanan service online lebih mudah dan efisien dalam melakukan pembookingan jadwal pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.